Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah dengan tema atau judul orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita terjauh dari sifat-sifat yang demikian itu dengan kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari buku Jundullah, yaitu mengenal intelektual dan akhlak tentara Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Said Hawa, ada beberapa kelompok orang yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik atau orangnya disebut dengan musyrik. Syirik adalah dosa besar sebagai induknya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal khutbah tadi saya menyampaikan surat Luqman 31 ayat 13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Maka jauhilah oleh kita perbuatan yang mengarah kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyembah Allah di satu sisi, tapi di sisi lain kita masih mempertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman iftara alaihi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidaklah beruntung. Innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia mendustakan kepada dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, tapi dia membohongi terhadap dirinya sendiri. Maka orang yang berdusta dengan mengada-adakan suatu kebohongan atau mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melakukan kekufuran atau orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Yaitu orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beragama Islam atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimbang dosa. Maka jauhilah oleh kita kekufuran atau sifat ingkar, menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di muka bumi, baik merusak kepada dirinya sendiri, merusak kepada lingkungannya, merusak alam semesta, merusak ekosistem, atau merusak pada umumnya. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Di akhir ayat Allah menyampaikan,
wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Betapa sudah nampak kerusakan di muka bumi, di langit, di udara maupun di laut, itu adalah akibat perbuatan manusia. Nah, orang-orang yang berbuat kerusakan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Eksploitasi alam yang tidak mengindahkan kepada kelestarian semesta, kemudian perusakan-perusakan ekosistem dan seterusnya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita dan kita menjauhi supaya berbuat kerusakan. Kemudian yang kelima, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan kesesatan dan membunuh manusia yang tidak berhak dibunuh. Ini tentu harus kita jauhi jamaah sekalian. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan ada 3 golongan manusia yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang berbuat jahat di tanah haram, yaitu Mekah, orang yang menjadi sunnanul jahiliyah, yaitu tradisi orang-orang pada zaman jahiliyah dalam Islam, dan orang yang membunuh manusia dengan jalan tidak benar bertujuan melakukan pertumpahan darah. Jadi membunuh yang bukan haknya, yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang tidak dibenarkan oleh Allah, itu adalah termasuk golongannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang kita melihat, menyimak di media sosial kasus-kasus pembunuhan, mutilasi, kemudian pembuangan bayi atau janin dan seterusnya. Mereka-mereka ini janganlah kita tiru mereka. Perbuatan yang demikian itu tentu harus dijauhi. Bahkan sekarang yang lagi viral adalah kasus yang ada di Cirebon itu, yang sudah 8 tahun terjadi sampai sekarang belum terselesaikan. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang seringkali menjadi tontonan keseharian di media sosial ini. Maka hendaknya kita menjauhi perbuatan yang demikian itu, karena termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang berkhianat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada para pengkhianat. Dalam surat Al-Anfal ayat 58. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai atau tidak mencintai kepada orang-orang yang berkhianat. Ini banyak terjadi dulu ketika Rasulullah SAW mewajibkan kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah. Rupanya banyak pula yang berkhianat. Mereka mengajak orang Islam, ayo kita berjuang bersama Rasulullah, kita berperang melawan orang-orang kafir. Setelah itu kemudian mereka masuk barisan orang Islam, di tengah jalan mereka pulang dengan berbagai macam alasan. Kemudian mereka ini berpaling kepada orang-orang kafir. Saya tadi baru saja ikut barisan orang Islam, pasukannya jumlahnya sekian, strateginya begini, pemimpinnya ini, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga ini merugikan orang Islam atau umat Islam dan para pejuang yang bersama Rasulullah SAW. Nah, yang demikian itu atau yang setipe dengan ini tentunya harus kita jauhi, yaitu kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengganggu atau kita berkhianat terhadap perjuangan li'ila'i kalimatillah, dalam rangka menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang suka mencela
dan membicarakan keburukan orang lain, suka mencela, menghina, merendahkan, itu tentu bukan perbuatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak mencela kepada orang-orang yang mestinya dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang terhormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Allah memuji, tapi rupanya tidak semua orang memuji, menyanjung atau mengikuti Rasulullah. Ini sebagai permisalan saja. Banyak orang yang membencinya, yaitu mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk tidak mencela kepada saudara-saudara kita. Kita berusaha untuk menghormati, memuliakan, dan kita tidak suka untuk membicarakan keburukan, kejelekan orang lain, kecuali kita pada haknya. Sebagaimana tadi, membunuh yang bukan haknya, yang haknya itu ada. Misalnya siapa orang yang membunuh itu diperbolehkan. Membunuh karena tugasnya, misalnya mengeksekusi, itu membunuh yang diperbolehkan secara hukum. Akan tetapi jika di luar itu maka tidak diperkenankan. Demikian pula membicarakan keburukan, aib dan orang lain, itu diperkenankan ketika pada saat-saat tertentu, misalnya di depan hakim, karena dia dimintai keterangan mengenai sebuah kasus dan seterusnya sehingga harus diutarakan. Tapi dalam keseharian kita berusaha untuk menghindari yang demikian itu. Orang yang paling aku murkai di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang banyak bicara, yang suka bikin gosip. Kemudian orang yang suka melontarkan celaan kepada orang lain. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui siapa keduanya itu. Lalu siapakah yang ketiganya itu?" Rasulullah menyampaikan orang-orang yang takabur atau orang-orang yang sombong. Maka yang kedelapan jamaah sekalian, orang yang tidak disukai Allah adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri, menganggap dirinya itu lebih, menganggap dirinya itu luar biasa dan merendahkan kepada orang lain. Maka ini hendaknya kita jauhi. Kita ini bukanlah apa-apa di dunia ini. Kita hanyalah sebutir pasir di tengah padang pasir yang sedemikian luas. Kita tidak bisa berperan apa-apa jamaah sekalian. Kita hanya bisa berperan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita, maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Dan yang terakhir, yang ke-9 jamaah rahimakumullah, mereka yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang gemar atau suka bertengkar. Tentunya bertengkar ini, berkelahi ini, berselisih ataupun yang mengarah kepada permusuhan tidaklah diperkenankan. Maka Rasulullah mengingatkan manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah yang gemar bertengkar atau berkelahi. Sebaliknya mestinya kita ini adalah gemar untuk berdamai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu ketika bertikai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai bahan renungan bagi kita, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.